Bin Almadin, Ustaz Ade Ahmad Sufyan, yang saya juga Kiai Abdul Ghani, Komandan Plani Firdaus dan keluarga besar, semoga diistiqomahkan, dikuatkan. Amin. Tuan akhwat yang berbahagia, bersyukur sepenuh langit, sepenuh bumi, setinggi surya layak, sedalam sirna rasa. Malam hari ini kita dikumpulkan, digerakkan hati kita untuk bisa berkumpul. Yakinnya manakib ini adalah amalan yang paling agung di muka bumi. Rumah belum jadi masjid kalau belum ada mana, dan seterusnya. Kemarin bangsa Abah malam Jumat yang kemarin yang sudah saya share juga di grup, talqin zikir itu fardu yang kan, bukan fardu kifayah, tapi menurut ahli sufi, semua ahli silsilah thariqah apapun yang sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam dan mursyid hakiki Allah subhanahu wa ta'ala, talqin zikir adalah fardu ain. Dan syafaat, kata bangsa Abah, bukan yang punya dosa besar, berzina atau maling atau mencuri, tapi yang belum talqin, yang mendapat. Maka ajak bangsa adik, teman, apalagi teman kita, teman akrab yang sudah nggak ada, badalin talqin. Gitu. Kita talqin, badalkan untuk mereka. Jadi yang membawa dosa besar adalah yang belum talqin. Ini penting, ini akhir. Jadi syafaat uzma seperti itu, yang mendapatkan syafaat uzma. Jadi jangan, Pak Ustaz Abah bilang, jangan main amin aja, jangan semuanya diaminin. Semoga kita semua masuk surga gitu. Saya bilang nggak mau masuk pemilik surga. Itulah al-abid sayyarun ila al-jannah. Tapi dia tetap berjalan menuju surga. Tapi al-arif tayyarun ila rabbi, yang namanya arif billah. Siapa arif billah? Yang tayyar, terbang menuju Tuhannya, menuju Allah. Maka makomnya sudah beda, maka nggak akan bisa dipertemukan. Kalau kita bicara dengan orang ahli syariat tentang talqin zikir ini fardu ain, pasti memang ya itulah. Jadi belajar itu kudu lengkap. Ibaratnya zahiran wa batinan. Udkhulu fis silmi, belum talqin zikir tidak akan bisa ihsan. Tidak akan bisa merasakan ihsan, tidak akan punya ikhlas kalau belum talqin zikir. Tidak akan menerima taqwa hahuna, sabda Rasulullah, kalau tidak talqin zikir. Karena tidak ada manusia yang luput dari penyakit hati. Nah, itulah. Karena itu sahabat, pembimbing yang hakiki, khalifatullah fil ardi, yang satu-satunya di zamannya. Maka sultanul aulia. Kenapa sultan aulia? Karena zikirnya sultanus zikri, salawatnya sultanus salat, rajanya zikir, rajanya salawat. Itulah la ilaha illallah Bani Hashim. Maka semua yang berkumpul keluarga Bani Hashim. Nggak mungkin kita berkumpul di sini kalau nggak ditarik oleh Bani Hashim itu. Saya yakin. Jadi semua adalah Bani Hashim. Nah, alhamdulillah.
Ikhwan akhwat yang berbahagia, jadi ajak teman. Nggak punya ongkos, kan seperti itu. Saking fardu ainnya teman kita, nggak punya ongkos kan kesana rasa. Ongkos. Itu apa itu? Bukan saya apa yang punya teman akrab meninggal, badarin tak. Kang Holi punya dalil. Alhamdulillah. Semoga dipertemukan. Bab ketiga di bulan Rabiul Awal. Walahu tis'u ahruf, punya 9 huruf. Wahya ar-ra wal ya wal ain wal alif al awal wal lam al awal wal lam asani wal waw wal lam asani. Jadi ra, rabi al awal, ra, ba, ain, ya, ain, alif, lam, waw, lam. Sama pengesabah menyebut fa'amar rafihi ar-rabithah. Nah, ini yang dulu saya juga belum paham awal-awal. Jadi rabithah itu secara bahasa mengikat, ikatan. Robato ya koneksi, connect, kalau bahasa Inggrisnya connect, menghubungkan, connection. Nah, kalau anak milenial pasti nyambung. Fahiya al-wasilah. Nah, ini yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya NU Indonesia. Al-wasilah, wasilah itu yang kita sering sebut tawas, penghubung. Awil walau kana lafzu tafawutan fal ma'na wahidun. Walaupun ada kata robitoh, yang satu bilang ada al-wasilah, yang satu sama. Fal makna wahidun wa yusamma istirakun maknawiyun. Maknanya menggabung, ada mencakup semua makna. Jadi penghubung, cara. Nah, itu secara bahasa. Warabitoh ya ibarah an hifzis salik. Yang namanya rabitoh adalah ungkapan tentang penjaga salik. Salik itu apa? Orang yang lagi menelusuri jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut salik, disebut murid. Gitu. Jadi surata syaikhihi. Surah itu picture, gambar, foto. Nah, jadi tergambar oleh kita tentang. Nah, ini penting. Jadi ketika mulai zikir itu langsung tergambar kita. Jadi ada orang zikir tanpa robito. Banyak. Ini gak nyampe. Atau lambat. Tapi zikir dengan robito, enggak zikirnya jadi zikir. Gitu, nanti ada dijelaskan. Surata syaikhihi fi mudrikihi, atau dalam hatinya. Au yatasawwaru suratah, atau dia membayangkan gambar guru syekhnya. Bi annaha surata syaikhihi. Bahwa yang dia gambarkan ada dalam ingatannya adalah gurunya. Maka di HP-nya profil ya. Profilnya apa? Udah jadi ikhwan seperti itu. Di rumahnya mesti ada gurunya. Karena ini dasar penting sekali. Ini tidak. Gitu. Fa idza ghalabat ar-rabithah 'ala salik ya rasulatahu fi kulli syai. Maka jika robitoh dia mengkonek hatinya dengan gurunya, kemudian robitohnya itu kuat, menang dalam dirinya,
maka dia akan melihat segala sesuatu itu adalah semua dari gurunya. Melihat sesuatu adalah Allah gitu. Maka tidak ada kebencian walaupun itu kelihatannya maksiat gitu. Seperti yang dilakukan Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nabi Musa melihatnya, wah itu udah dosa besar gitu kan. Karena secara syariat itu gitu. Itu namanya pemandangan. Itu bukan tujuan. Seperti kita ke Jogja misalkan. Melihat pemandangan di Brebes ada jahe misalkan. Di Parung turun ya kagak sampai. Sama zikir kalau enggak, itu mampir dulu itu nama. Sama perjalanan batin, perjalanan ruhani kita pasti akan melihat pemandangan-pemandangan. Ini simpen baik-baik, ini bukan tujuan. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi wa ridha. Gitu. Maka beda zikir kita nggak ada tujuan apapun untuk keduniaan. Tapi akan dapat dunia gitu. Ada orang kesusahan, dia dapat wirid 9, diamalkan sama dia. Utang berapa kali? Kebayar nggak utang? Karena bukan tujuan kita. Jadi ya latif itu amalan yang sangat luar biasa otaman. Maka di Abah itu amalan yang luar biasa. Semuanya kalah. Tapi ya itu karena kita tidak menginginkan itu. Fatorikur robitoh. Cara metode dengan robitoh ini adalah paling dekatnya cara atau jalan. Waman sya zuhuril sesuatu yang mengagumkan, yang membuat kita tercengang. Wal gharaib, yang sesuatu yang aneh-aneh. Pasti semua punya rahasia. Coba zikir sebanyak-banyaknya, pasti. Yang luar biasa. Fadzikru wahdahu bila rabitoh. Maka maka hanya zikir saja tanpa rabitoh. Wa bila fana fisyah, tanpa fana fisyah. Tanpa merasakan adanya, nggak ada rasa ke guru. Wah, gawat ini. Gawat. Nggak ada rasa panggilan untuk manakib. Itu gawat itu. Makanya dulu mah sering mewek kalau nggak bisa manakib gitu. Kemarin Andi, kok ada manakib mah malam Jumat. Pemburu manakib Gitu. Pemburu manakib. Biasanya kedengeran aja itu. Silang, maka nggak nyampe. Nah, tidak sampai zikir tanpa robita. Jadi koneksikan ke guru itu wajib. Itu. Foto. Sekarang ada di kantor Aliyah, Pal Aliyah, yang Abah pakai baju, pakai jas biru. Dulu saya pakai itu terus. Jarak belum ketemu Abah jarang. Tapi sekarang kan karena sering ketemu setiap bulan, ya udah ke gambar langsung kan. Nggak perlu ini lagi. Dulu belum pernah ketemu, pegang satu foto. Sekarang kalau ketemu tiap ini, apalagi kalau lagi iseng di kampanye itu robito itu sampai itu. Itu jadi bisa jadi zikirnya dikit, males tahajudnya misalkan, atau kerambol mulu misalkan. Tapi robitonya kuat, lebih jatuh. Jadi jangan sangka. Nih di sini. Wa ammar rabitoh, dan adapun rabitoh wahdaha, hanya rabitoh aja. Koneksikan hati dengan guru. Ma'ari ayati adabi suhbah, dengan selalu menjaga adab suhbah, maka itu cukup. Fil litisol, untuk sampai kepada Allah. Jadi pada hakikatnya kita udah sampai, ketika talqin udah sampai. Pulang kepada Allah adalah la ilaha illallah. Itu pulang itu. Udah pulang ya. Udah kembali kepada Allah yang
Maka hidup yang satu nafas itu yang disyukuri dengan apa? Dengan selalu mendawamkan Robitoh. Dengan Robitoh. Kalau Robitoh aja walaupun nggak zikir, maka ada hakikatul zikri, qat'uz zikri. Hakikat zikir adalah memutuskan zikir. Awalnya saya nggak zikir. Ngapain zikir? Ngapain ingat Ustadz Ade? Orang Ustadz Ade udah di depan saya. Gitu. Jadi ngapain zikir? Sudah bersama Allah, udah ada gitu. Itulah keistimewaan ini bicara hakikat. Seperti asin pada lain lagi. Nah itu. Tapi jangan lantas nggak sholat nah itu salah. Ini yang istimewanya para sahabat. Inilah kenapa Sultan Aulia, karena selalu menjaga syariat dan hakikat, dua-duanya lengkap, kesempurnaan. Udah kelamaan. Terima kasih, semoga kita semua diistiqomahkan, dikuatkan. Dan sekali lagi penting sekali untuk Robitoh. Awalnya saya dulu juga enggak zikir hobi yang kita ingat, tetap kita mah belum bisa sampai langsung dan bahaya. Maka ada yang di depan sejadahnya foto Abah. Dulu di depan sejadahnya ada Nyuroro Kidul. ada orang yang saya datang bertamu mau sholat di depannya. Kalau kita naruh Abah, itu pun udah jadi fitnah kalau yang nggak ngerti. Debat, nggak usah debat, percuma. Terima kasih, semoga kita semua diistiqomahkan, dikuatkan. Alhamdulillah, yang mau nyusul dengan mobil, dengan motor, jalan kaki, terbang, nyelam, terserah. Yang penting saya pengen semua ikhwan almatin bisa sahabat. Kita hormati bangsa abang. Al-Fatihah. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulbiyatini mahabbata wa ma'rifatan. Yang mulia para ahli silsilah thariqah qadana sabandi yang masyari alaihi khusus. Abina wa mursidina wa mursidina pemirsa abah. Semoga dipanjangkan usia dunianya, dan kesehatan jasmaninya, tambah barokah karomahnya, sama seisi rumah ini yang ada dan yang akan ada. Semoga berkah selamanya segalanya semuanya. Al-Fatihah. Yang telah begitu tugasnya menyampaikan ilmu Allah lewat lisan beliau, transfer dari pengusaha abah, kesepuhan dan kesepuhin. Hari kesepuhan dia laki-laki kesepuhin. Umi terus tua semuanya. Komandan Prani dan seluruh para ustadz pemangku mana bahagia. Jadi maaf yang tidak bahagia, saya sedih mah jangan bagi-bagi lah gitu. Viral lagi. Karena viral. Waktu manakiban di Pati itu pesantren Miftahul Sudur belum berbentuk bangunan, masih leuweung hutan jati. Rutin itu kalau manakiban di rumah Komandan Tarmiji yang saat itu rumahnya masih belum dibangun. Jadi rumah di itu teh Pak terima rame. Dan kalau udah kelar manakib dipasang lagi tuh. Saking antiknya itu. Anak muda semua. Sekarang udah rapi. Nah, saat itu selesai manakib
jam 10 selalu ada jadwal jam 11 itu manakib Al Muklisin. Ada Bang Haji ya dari Komandan Gigi. Al Muklisin jalan kaki manakib di situ, gak ada lampu. Kenapa? Apa kabel orang Ponjat semua mau gantung diri, yang ada jomblo terus ditinggal nikah, belum populer waktu itu man. Kebuang Canggu di sana terkenal. Tengah malam jam 11 manakib. Nah, saat itu Habib Edi gak pernah bisa direm mulut ini. Ketika ada ini ngomong, ada ini ngomong, saking nggak bisa ngebendung. Asalnya kayak Hasan di situ. Selesai manakiban, udah gaya pakai itu, pakai petromak apa? Rokok lah. Ngomong ke Kiai Hasan, tapi tujuannya ke jamaah yang ada 11 orang. Katanya Nabi Ilyasa, Zulkifli. Satu lagi saya lupa disebut. Dengan Kanjeng Rasul. Saat itu ini lagi jajak beliau. Makanya kalau orang jajak mah sah-sah aja ngomongnya. Kita mah yang jajak jangan ikut-ikutan. Waalaikumsalam. Masalah lagi kan. Waalaikumsalam. Padahal biasanya juga tahu padahal. Dia melihat itu, dia pasti melihat gitu. Karena emang ngerendengan terus. Cuma Kiai Hasan bertanya itu buat yang ada di situ, termasuk saya. Kanjeng Rasul sama Kanjeng Rasul bahasa Jawa cuman pokoknya sing pentingnya penting ngebut lah. Tolong mintain bekal dari Kanjeng Rasul buat kita ngerokok begitu. Dua, tiga. Cinta ya, terus mati lagi. Ya saya langsung begini, saya kan kata Kanjeng Rasul, cinta kepada guru itu senjata terhebat murid ya. Ngerokok lagi. Oh jamaah, saya mencoba bahas itu di masalah cinta. Masih ngomong apa kapan? Oh berarti yang itu ngomong siapa yang ngomong gitu? Jadi emang beliau tuh sering berperilaku seperti itu, Habib Edi. Memang hiburan abah di sana juga, kadang-kadang kelakuannya juga nyeleneh gitu. Sholat Jumat itu pakainya oblong, manakiban gantong gitu, jas. Abah Jagat juga ada tuh belakang, Abah Jagat di belakang bagiannya. Tapi kalau sholat Jumat masalah lagi ntar kan. Cinta kepada guru itu senjata hebat murid. Terasa ketika ada ujian-ujian, hambatan-hambatan, perjuangan itu. Ternyata ini efek dari bahasa beliau. Kalau tidak bermodal cinta, itu nggak ada kekuatan batin. Dengan kekuatan cinta dari Malang Nengah, seorang wanding muda berani melamar ke Jambe. Doa. Nah, kita laki-laki itu, ini berani. Bukan laki-laki itu. Mapai jalan satapak, maju doka rasa capek na. Sebab aya nu diteang. Hujan angin dor gelap. Kayak pisan jangiuhan. Enggak ada tempat berteduh. Mana hujanan tuh? Hujan. Sanajan awak rancucut. Udah basah kuyup semua. Teu peduli asa teuing. Bodoh amat mah asal nepi ka rek ngalongok mawar bodas. Dongengkeun saya. Jadi impian tuh. Karena modalnya cinta. Memori. Begitu sampai sono, ini udah bunting, telat, aduh kelamaan ngerantau.
Tapi karena modal cinta, belum lama ada ikhwan. Ini lagi gawat-gawatnya masalah sebelum ini kan udah ketar-ketir ulang tahunnya Partai Kiai Indonesia ya. PKI. PKI makanya banyak pencoblosnya tuh disuruh orang maksudnya gitu tuh coblos ini mah apa nih PKI Partai Kiai Indonesia. Oh Kiai mau nyoblos. Di ujungnya 30 September itu ada ikhwan ngimpi, inisialnya Catrani lah inisialnya. Karena lagi gawat-gawatnya wah, makanya gerak silat tuh kabeta. Itu katanya ngimpi lagi tidur. Karena awalnya kan di impian itu katanya salaman sama Abah, sama si Sopi. Tapi saat itu nggak disebutin mamanya Sopi ikut apa enggak. Jadi ceritanya mah cuma Sopi doang diajak katanya. Di belakang jamaah semuanya. Merah semua tangan sampai sini. Nggak cukup di situ sama Abah dikasih ijazah. Apalkeun ku cinta padamu. Masih hidup orangnya. Masih itu. Kang Abbas bener dibawa sampai ke tempat martabak saya tuh dibobok kemana-mana sampai segini kan kantong segini. Itu buku segini. Itu dibobok kemana-mana. Itu tertulis nama-nama Tuan Syekh Abdul Qadir di situ yang sekarang nama-nama Abah. Judulnya Ku Cinta Padamu di situ. Nama-nama Abah. Terus kita tarik benang merahnya. Kenapa kok Abah mengasih senjata itu? Ternyata dengan modal cinta itu kita bisa menempuh segala ujian, rintangan, dan hambatan. Mau tantangan apa? Guru. Jangan dulu bilang kepada Allah. Lah kita pedang boro-boro ke Allah. Ke Abah juga nggak nyampe kadang-kadang. Sok mau ke rasa kagak ada ongkos. Jangan jauh ngomong ke Allah lah. Coba aja 70, 83 yang jadi cuman perjuangan itu luar biasa. Kayak Wanding ke Cijambe itu meruntuhkan berapa ratus Wanding mah jalan we. Ngegol. Modalnya cinta panggedean anu jadi mah. Las minta orang sama Wanding Mas. Nah, itu dibutuhkan ujian-ujian memang. Ketika ada cinta di situ yang tadinya loyo begitu datang kekasih kan wah udah kayak Popeye makan bayam. Ayam udah gurung puyuk gak ketok-ketok pintu wah wanginya sama pas dibuka uang kredit sakit lagi aing gitu. Kenapa? Karena yang dicintai nggak jadi datang. Ada suara jauh. Cinta, kekuatan cinta itu bisa mendobrak segala rintangan. Di kita sudah dilatih, sudah yang sempat dibilang ini mah menambah-nambah. Sekarang sudah benar ditambahkan sama Abah. Gini eta aya salam sebelum manakiban. Cuman dialmatin katanya ada di Sinarasa kagak ada. Salam Rijolo Goib sampai yang penambahan uluk salam. Ya Imam ada di buku Ku Cinta Padamu. Yang baru kemarin itu bapaknya Sofi ngimpi diwajibkan itu menghafalkan. Baca manqobah baca itu dulu sebelum ala inna auliya Allah. Udah nggak ketinggalan alamatin alhamdulillah. Sama ke Abah hadiahnya itu. Oh, yang pas tampil. Kenapa sih adek berani menampilkan itu dialamatin waktu itu? Paling sih ngerasa kagak katanya sampai ada bilang ini mau gaya si adek. Nggak tahu dari mana. Saya dikasih itu. Abah soal dari mana? Dari Abah. Saya berani membuka itu satu. Hitung-hitung bari ngapal we baheula lama hitung-hitung. Ada yang habis subuh sama dia udah hafal semua, stop habis subuh.
sampai roban abad kan sobro udah selesai abah subuh. Dulu mah ada penambahan nih, tahu metode nggak tahu strategi kita lagi ngapal, ini kok sih ditambahin ya habis subuh, takutnya begitu. Ya alhamdulillah sekarang mendengar ketinggalan ketika ada seperti ini udah ini luar biasa cinta. Nah terus saya pernah nanya sama Bib, kalau namanya cinta itu kan butuh pengorbanan ya Bib. Saya pengen jawabannya iya gitu. Ternyata enggak. ABG itu hah? ABG yang siapa? Punya kita, punya yang dicintai. Kalau kita masih merasa keluar harta karena pengorbanan cinta, itu masih ngaku harta kita. Kalau cinta asli itu, kalau udah nggak punya apa mau ngapain korbanin katanya. Ka'abah ngaku cinta. Saking cintanya saya ada uang 5 juta kasih ke Abah buat menagih sinar rasa pengorbanan saya. Itu ABG itu, Pak. Jangankan duit saya, napas saya udah milik Abah. Masya Allah saya didongkrak di situ, cekek saya, keyakinan saya di situ. Sampai sejak saat itu saya udah nggak yakin lagi sama Abah. Jadi hakul yakin harus ningkat. Jadi udah tempat ini dialmatin udah kita mulai dari pertama dialmatin, makanya maaf sedikit beda dengan yang lain. Karena keabahan di sini. Seperti sahabat dulu, kenapa gigih berjuang? Sosok Kanjeng Rasul. Ketika sudah cinta timbul kepada Kanjeng Rasul, jangankan yang namanya Rasul terbunuh, baru diancam aja, gua maju duluan. Sahabat sampai ada cinta Rasul lebih rela badannya tertancap panah daripada kecintaannya yang tertancap. Ini cinta. Nggak bisa begitu sama kekasih. Kayak AA ya yang loh Fred katanya. Aku bisa ngomong Fred kan bisa Fred juga. Awas sebenarnya. Awas menuju mantap. Kalau ketemu. Nah, sahabat dulu segitu giginya perjuangan jihad itu, keselamatan mereka, keluarga mereka bodoh amat. Yang keluarga aja bodoh amat, apalagi mantan. Ada yang kena betadin. Mantan. Untuk yang wajib, yang sudah sampai kepada derajatnya untuk dicintai, sulit. Buat bela la ilaha illallah itu sulit. Gak bisa. Menaklukkan ulama-ulama di Baghdad itu luar biasa. Begitu mau dikumpulinnya sama ulama, mau disidang tuan saya, baru mau duduk. Lihat ulama udah ribet tanyanya masing-masing. Udah nggak usah banyak nanya lah. Wong tuan-tuan sampean semua ada di pantat. Ini udah kita demo ke kelurahan, kepala desa. Itu kali. Kita bawa ke desa. Ini sesat. Memang iya Tuhan kamu ada di pantat aku. Pasti lihat pantatnya, ada duit di sini. Tuh. Iya ada duit. Baru sadar itu lama. Tapi pantat Tuhan saya ini mah jangan coba-coba kan. Coba. Kalau aku ke masjid Pak, ada karomat itu, kentutnya aja udah masih hidayah. Kalau kita kentut kita bikin mabuk 2 RW kan. Jadi sekarang buat mencari dalil supaya menyingkirkan Tuhan saya kode dari keyakinannya dari murid-muridnya. Udah, ujungnya doi. Nah ini nah luar biasanya pengarsa Abah. Punya murid dikasih kecintaan. Dilalah emang senjatanya dicinta. Kenapa alamatin itu brutal untuk manaki? Makin nambah bingung. Kapan mulainya tuh ada 60?
Kalau bilang brutal, brutal ini udah. Kenapa kita tanamkan kecintaan itu, mahabbah. Kalau udah cinta kepada guru, sebab tanda cinta itu cinta kepada yang ikut dicintai. Saya aja belum tahu kecintaan istri apaan sekarang. Hah? Pak Iwan? Sama Pak Iwan. Ternyata alamat ciri dari cinta kepada Allah eta hubbu dzikrillah. Ya, alamat dan cirinya benci kepada Allah juga cirinya bugdu dzikrillah. Benci kepada zikir. Dan orang yang musuhin Allah itu tandanya apa? Benci sama zikir. Saya nggak benci sama zikir, tapi musuhin orang zikir. Sama. Sesuatu itu pantel. Kalau udah suka apapun yang sifat seperti itu. Nah, yang terakhir nih. Terus kalau kita kira Abah cinta nggak ya? Kalau kita cinta kepada Rasul, kira-kira Rasul cinta nggak ya kepada kita? Kalau kita cinta kepada Allah, karena ada alamatnya tadi kita sering zikrullah, terus Allah cinta nggak sama kita? Emang kenapa? Maklum, kadang-kadang sering banget saya sodakoh pacar kekasih kepada orang lain gitu. Udah jajanin, sama ini berapa bulan dijajanin, udah ngumpulin hasil dari cupang. Yang dijajanin nikah sama orang lain. Oh, untung aja udah talkin, kalau enggak mah talkin mayat. Pengusaha. Takutnya gitu. Kanjeng Rasul takutnya dia PHP sama pangersa gurumu cinta enggak kepada kita? Jawabannya justru kita bisa mencintai mursyid. Kita bisa mencintai Kanjeng Nabi, kita bisa mencintai Allah dengan zikir itu tanda Allahnya cinta kepada kita. Kita Kanjeng Rasulnya yang cinta kepada kita, kita diberi kekuatan untuk ingat kepada Kanjeng Nabi. Dari guru mursyid, dengan cinta beliau kepada kita, kita punya modal buat manakiban. Karena acara kesukaan beliau, kita diberi kekuatan kemampuan yang tadi. Kalau tidak di modal cinta, Kerupuk. lumpur. Ini mah maksudnya itu sengaja disalahin biar ada yang dengar. Akhirnya bukti. Bentar, keluar dulu, masuk dulu tuh jas itu. Kalau enggak peci kan, kalau enggak selipin kaos kaki, diamankan dulu gitu nih. Tuh bagi-bagi ya. Habis sama tamu semua tuh. Maklum olehnya rokosin sih. Habis semua tuh. Tamu pulang, keluar istri. Mana oleh-olehnya? Habis semua sama tamu ya gitu. Tenang. Udah ngumpetin. Keluar lagi dari kos kaki. Dari peci. Oh ini alhamdulillah. Untung gak kebawa. Ini yang paling berharga. Buat orang yang paling ini ngomongin Taiwan. Nah repot. Kalau bawa partner mah Bang Haji, kita ngomong apa dia tahu modal kita soalnya. Dia tahu modal kita. Jangankan saya kayak Munawir aja nyerah kalau istrinya ikut itu. Anak muda bilang jaga iman, jaga pergaulan, jangan macam-macam. Istrinya nggak tahu kita aja dulu. Oh ini modal saya, ini modal kebahagiaan saya. Untuk orang dicintai mah disimpan tuh, yang ada tuh dikasih. Artinya yang dirahasiakan mah tidak akan diberi kecuali untuk orang yang dicintai. Nah tanda mursyid, tanda guru cinta kepada kita itu, Tuhan Syekh cinta kepada kita, dikasih sesuatu yang rahasia dari beliau. Apa? Dikir kopi dikasih.
Yang katanya jangankan manusia, malaikat aja nggak tahu. Ini mah boga aing sorangan. Tapi dikasih ke murid, murid aing dikasih. Tahu gitu. Ini kalau bukan tanda cinta apalagi. Makanya nggak sembarangan orang bisa dapat talqin zikir itu. Modalnya udah dicintain duluan sama Tuhan saya. Alhamdulillah. Kita punya kekuatan bisa manakib. Udah dikasih modal cinta duluan. Dari Kampung Jati ke sini ngelewatin pasar malam kan itu udah mampir aja udah syukur. Ngelewatin berapa toko dasar tadi? Udah kebanyakan. Lewatin kenceng ngebut ya, Ustaz ya baunya ya. Sengaja itu. Sudah tutup. Kan balik ya katanya, balik mau ditutup balik kan. Bisa banget emang gitu laki-laki mah emang gimana juga. Makanya saya paling nggak suka nikah sama laki-laki. Nah ini pemberian guru agung yang paling rahasia yang beliau miliki dikasih ke kita, kurang apa lagi. Ini tanda cinta beliau kepada kita. Makanya ada tadi kayak topik bilang yang dia latif orang terkabul hajatnya, yang mau apa dengan apa khotaman tapi kok utang mah lunas tapi ngutang lagi tambah gede gitu. Nah terkadang guru itu mencintai kita dengan amaliyah itu. Kalau tidak dikasih beban, khawatir amaliyah kita jadi lepas. Kan potongan kita mah hampir sama. Kalau nggak punya masalah mah kan yang namanya khusyuk karena zikir teh rada pabulit gitu. Kalau udah token bunyi, anak minta bayaran sekolah, sama kontrakan udah waktu bayaran, istri udah minta bedak. Ini kita curhat aja ntar. Ya seru nih. Itu kan kondisi begitu zikir tuh enak banget tuh. Khususnya dapat. Tapi kalau habis dapat arisan, tiba-tiba anak dapat juara, dapat beasiswa, terus istri bawa berita, mau nambah kopinya, bikinin lagi kopinya. Di saat kebahagiaan ada, bisa nggak kira-kira? Paling zikir la ilaha illallah 3 kali sayyiduna Rasulullah. Ayo buruan denang kita ke puncak atau tak tutup. Kenapa ada punya duit? Kendaraan ada. Mau kemana lagi? Orang yang tidak kemana-mana selain jodoh itu ya tidak punya duit. Nah kita mah jodoh ya. Jodoh kan tidak kemana-mana kita mah. Bukan berarti anggapnya duit. Punya. Cuman di orang. Belum ngasih ke A gitu. Bedanya. Nunggu dikasih orang dulu. Ini Ustaz Gerani ngedipin mulu. Curahan hati beliau sebenarnya kan. Tolong sampein tat gitu. Jadi dari Ustaz. Ada yang tidur di pos ronda kayaknya. Gak apa-apa. Kalau modal cinta mah di pos ronda juga nggak apa-apa. Saya mah nggak mau. Nah itu alhamdulillah kita dikasih sesuatu yang luar biasa yang orang lain nggak dapat. Karena modalnya bukan ilmu. Modalnya bukan kalau ilmu tidak akan para ulama semua menolak. Kalau modalnya ilmu, kalau modalnya harta, orang-orang kaya semua yang punya hak. Kalau modalnya kere, banyak orang yang di bawah kita dapat ini. Dan modalnya bukan itu, modalnya yang punya, yang mau. Tuan Syekhnya mau sama kita. Jadi kalau ada keluarga, teman, tetangga yang gak mau diajak, bukan mereka tidak mau, tapi Tuan Syekhnya yang tidak mau. Belum dikasih cinta, makanya kita doakan mudah-mudahan dikasih cinta. Kemudian cinta mursyid kepada mereka. Ini luar biasa. Tanda bukti bahwa beliau-beliau sudah mencintai kita duluan sehingga kita bisa cinta kepada beliau dan ajaran beliau. Semoga tambah kuat, tambah cinta, mahabbah kepada
pengarsa guru dalam rangka fana fi Syekh menuju kepada fana fi Rasul sampai ujung fana fillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya ada manfaatnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala